Lalu bagaimana respons dari Pak Mulyani usai kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Serang dan bagaimana juga ke depan jika ada hal serupa terjadi pada kita sebagai masyarakat. Sore ini kita sudah bersama Pak Mulyani, peternak yang sempat dijadikan sebagai tersangka usai bela diri dari pencuri, dan ada juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat sore Bapak-bapak, Pak Mulyani, Prof. Hipnu. Selamat sore. Ya, Pak Mulyani, saya mau ke Bapak terlebih dahulu. Bapak sudah lega, Pak? Kasusnya dihentikan? Alhamdulillah lega sekali. Pertama kali tahu kalau kasus Bapak dihentikan Kejaksaan ini dari siapa Pak dengarnya? Dengarnya dari ponakan Mamang yang jadi wartawan. Bilangnya apa Pak waktu itu? Bilangnya waktu itu jam sekira 10:30 bahwa Mamang dibebaskan bersyarat katanya. Apa reaksi pertama Bapak, Pak, setelah dapat informasi tahu Bapak dibebaskan? Alhamdulillah keluarga semua pada gembira, pada nangis, puji syukur pada Allah yang kuasa. Mamang dibebaskan. Lega ya Pak ya sekarang ya, sudah tidak ada status tersangka lagi ya? Iya, lega sekali. Pak, Bapak saya lihat terharu, Bapak juga sempat minta Pak Presiden ya untuk menolong Bapak. Waktu itu gimana Pak pada saat ditetapkan sebagai tersangka? Katanya mengganggu juga, sampai mengganggu pikiran Bapak dan sampai sakit katanya Pak. Iya, karena Bapak pernah flek paru-paru, sudah sembuh, jadi pas saya di tahanan 3 hari 4 hari stok kambuh lagi. Sebelumnya tadinya sehat-sehat aja sebelum kejadian ini? Alhamdulillah sehat sebelumnya. Pak Mulyani, ini kan kasus terjadi pada Februari ya Pak ya. Sebenarnya kita pengen tahu Pak, waktu itu gimana sih kejadiannya Pak? Kronologinya. Iya. Jadi gini kronologinya. Pas waktu itu pertama kebobolan, pas mau tahun baru malam Sabtu. Mamang kan tetap nunggu di gubuk. Pas Mamang pulang jam 4 pagi, jam 6-nya udah kebobolan. Itu pertama kali itu. Kedua kalinya kambing tinggal dua-duanya, terus setelah sebulan dibobol lagi, dibawa kedua-duanya, yang satu lepas di kuburan. Nah setelah itu dimasukin lagi, selang sebulan Mamang tetap tidur di gubuk malamnya, terus bangunnya kesiangan, lalu ketiga kalinya itu bentrok itu sama maling itu. Jadi 2 kali sempat dicuri ya Pak ya kambingnya, itu dengan orang yang sama? Tapi ciri-ciri ya karena maling ukuran jam 5, jam 3 atau jam 2 itu kalau musim hujan, lacak karena hujan itu tidak ada bekasnya. Kalau ini bekas lacaknya itu masih jelas, berarti posisi maling itu antara jam 4:30. Itu yang Bapak duga malingnya sama gitu, pencurinya masih sama, yang 1, kedua, dan terakhir? Sama orangnya? Iya, perkiraan Mamang itu sama karena lari ketiga kali pun jejaknya itu ke arah, kalau dari Ketilang itu ke timur. Oke, yang ketiga kan pada saat itu Bapak pergoki langsung ya Pak di dalam kandang ya, betul? Jadi ceritanya begini, silakan. Bapak kan biasanya mau pulang jam 4, berhubung Mamang kan kesiangan bangunnya 4:30. Biasanya kan Mamang mau pulang meriksa Timun Suri dulu. Setelah jalan ke Timun Suri, Mamang kan udah dikasih jebakan di tangga gubuk Mamang, ditaruh di bekas risbang. Kalau nggak salah galon tanggung, dikasih baut segala macem. Jadi pas Mamang ngontrol ke Timun Suri ke samping kandang kambing ukuran 5 meter, pas di pintu suara jebakan bunyi belumbrang gitu. Lah terus Mamang kan balik badan. Ya.
ngeliat, tapi nggak ada orangnya. Tapi ada keliwar di pintu belakang, pintu luar. Bapak masuk waktu itu ya? Ya, di luar sih, jalan. Setelah jalan mau pulang, pas di pintu kandang kambing itu suara bunyi kambing ngek. Mamang kaget itu, dia kaget itu udah selorok golok mau ngebacok mamang. Terpaksa mamang Membela diri ya? jadi seadanya, pokoknya pas itu ada gunting buat nyetekin anggur di sebelah kandang kambing. Jadi waktu itu bentrok, hantem mamang jatuh. Dan pelaku atau pencuri waktu itu bawa golok ya Pak ya? Senjata ya? Golok. Iya, pas saya hantem itu jatuh. Mamang lompat, bingung. Pas dia waktu itu mamang lompat, karena posisinya bahaya, mungkin temennya banyak, atau ada 3 atau 5 atau berapa. Nah, terus baru 2 menit, 3 menit bangun, sangka nyerang mamang, dia kabur. Oke, Pak Mulyadi, nanti saya ke Bapak lagi. Saya mau tanya ke Pak Hipnu dulu. Pak Hipnu, ini kan Pak Mulyadi ini sebenarnya bela diri ya dari awal. Terus kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya, karena waktu itu dibilangnya punya kesempatan sebenarnya untuk meminta pertolongan. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini hingga akhirnya di-stop, dihentikan oleh kejaksaan? Ya, betul. Jadi yang kita pelajari dalam hal seperti ini, penyidik harus hati-hati. Penyidik Polri harus melihat suatu objek perkara. Karena dalam suatu pengungkapan, sebelum menentukan tersangka, itu harus dilihat peristiwanya seperti apa. Di mana itu dilakukan. Nah, ketika peristiwa itu dilakukan, kan ini kan dalam rangka melindungi milik pribadinya, barang pribadinya, yaitu ternak, kok, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam seperti ini, suatu konsep pembelaan diri itu masuk, siapapun yang menyerang. Apalagi kalau kita lihat Meskipun sampai tadi konsep membela diri, meskipun ada yang terluka, Pak Hipnu. Pak Hipnu, sebentar sambil diperbaiki sinyalnya, saya mau tanya ke Pak Mulyani dulu. Atau sudah benar? Kondisi yang tidak imbang, Mbak. Lebih dari satu. Suatu keadaan darurat. Ya, artinya seperti itu. Jadi ini suatu keadaan yang memang suatu yang tidak dalam suatu perkiraan. Makanya dalam ilmu hukum disebutnya alasan pemaaf. Situasi kondisi yang karena pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana. Bagaimana mungkin suatu peristiwa, subjek dan objeknya berbeda itu. Oke, Pak Hipnu, tadi kan agak tersendat nih. Tadi Bapak bilang ada 2 ya, ada 2 peristiwa yang mesti disoroti. Yaitu adalah karena tadi terputus-putus, Pak. Iya. Ada suatu peristiwa, ada peristiwa perbuatannya, iya kan? Peristiwa perbuatannya dan subjek pelakunya. Oke, peristiwa dan subjeknya, oke. Ketika subjek pelakunya adalah tidak seimbang, iya begitu Mbak. Itu yang harus dipahami. Oleh karena itu melihat suatu konteks ini harus melihat sebab akibat. Jadi tidak bisa dikatakan hanya melihat pada suatu korban, tapi peristiwa bagaimana, akibatnya bagaimana. Oleh karena itu dalam seperti ini, silakan Pak Hipnu. Oke, saya ke Pak Hipnu dulu tapi sambil diperbaiki sinyalnya atau saluran komunikasinya. Saya mau kembali ke Pak Mulyani. Oke, Pak Mulyani, saya mau ke Bapak dulu deh. Pak Mulyani, pada saat itu Bapak sudah ceritain semuanya ke polisi ya Pak ya, apapun yang Bapak tahu ya pada saat kejadian? Sudah. Dan pada saat itu kan kejadiannya di Februari ya Pak kalau tidak salah ya? Iya. Kemudian sempat ada penyelidikan, terus kemudian Bapak kemarin 1 minggu juga sempat ditahan ya? Iya. Waktu itu Bapak gimana dengan keluarga? Bapak kan juga kalau tidak salah ini menjadi tulang punggung keluarga juga, Pak Mulyani. Iya benar. Silakan Pak. Pak Mulyani. Apa? Pada saat itu gimana Pak? Pada saat keluarga reaksinya tahu Bapak ditahan, sempat juga 7 hari begitu ya, terus Bapak juga sakit ya, mengalami sakit tadi pada saat ditahan. Semua begitu. pada shock, pada nangis semua, anak, cucu, istri, ponaka, semuanya pada nangis.
Nah, waktu itu gimana cara menguatkan Bapak sendiri? Kan Bapak juga tulang punggung. Karena Bapak mungkin udah nasib Bapak kayak gitu. Jadi sebenarnya Bapak sudah pasrah. Hmm. Jadi tadinya kalau misalnya nggak dihentikan kan dikenakan wajib ya Pak ya untuk datang ke persidangan. Iya. Mau tidak mau artinya Bapak waktu itu ya udahlah datang gitu. Iya. Iya. Dan jadi sampai dengan saat ini sudah lega atau mungkin masih ada beban Pak? Ya masih sih sedikit karena belum menandatangani surat pengeluaran punya tuh. Apa tuh? Lupa nggak. Oke, masih belum suratnya jadi yang kebeban ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Mulyani, saya lihat Bapak juga sampai hampir menangis, kemarin juga meminta pertolongan dari Pak Presiden. Boleh diceritain lagi nggak Pak? Waktu itu sebenarnya ternak yang Bapak jaga itu ternak Bapak atau Bapak diminta tugas untuk dari orang lain Pak untuk menjaga? Jadi ceritanya begini. Pertama kebobolan itu punya anak. Kambingnya punya anak. Gembol 1 sama ayam di rumah 3, jago Bangkok 1. Karena itu punya anak, kata anak udah mungkin itu bukan milik Bapak atau milik saya, gitu. Kata anaknya itu. Lah, kalau yang kedua ini kan dapatnya jadi punya orang. Ibarat dicuri orang bilang ke yang punya lah alasan aja hilang mungkin dijual kalau yang punyanya nggak percaya. Yang jadi pikiran memang itu. Dituduh gitu ya Pak ya? Iya takutnya. Itu yang jadi beban Bapak juga ya waktu itu. Oke. Iya. Saya mau ke Pak Prof Hipnu dulu ya Pak Mulyani ya. Prof, Iya. mudah-mudahan aman ya ini suaranya ya. Iya, Mbak. Aman, Oke. suaranya aman, Mbak. Prof, ini kan sebenarnya kejadian seorang yang ditetapkan sebagai tersangka karena bela diri bukan kali pertama terjadi. Sebenarnya apa sih evaluasinya dan bagaimana juga kita ke depan dalam menghadapi kasus ini? Jangan sampai nanti masyarakat ketika ada kasus seperti ini mereka juga takut untuk membela diri karena takut dijadikan tersangka, Prof. Ya, betul, Mbak. Artinya dalam seperti ini harus melihat secara komprehensif dari suatu peristiwa pidananya itu seperti apa. Lukanya juga seperti apa yang dipertahankan dari suatu peristiwa itu. Jadi kalau kita bicara teori pengungkapan perkara, insakling and winsakling, itu suatu menambah dan mengurangkan. Sehingga tidak tergesa-gesa menentukan tersangka. Oke lah, menentukan tersangka ya, tapi jangan sampai dilakukan upaya paksa penahanan, Mbak. Ini yang jadi masalah kan Pak Muhaymin sudah ditahan, paling kan 60 hari ini. Ya kan Pak Muhaymin kan? Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, kita harus betul-betul melihat subjek pelakunya itu seperti apa. Pelakunya ternyata adalah orang pencuri. Kemudian membawa senjata Glock lebih dari 1. Dilakukan pada suatu malam hari. Nah ini kan situasi yang tidak bisa menentu. Sehingga kalau sampai Pak Muhaymin melakukan pembelaan, suatu yang luar biasa. Tapi Prof, ya, ketika waktu itu dibilang sebenarnya katanya punya waktu Bapak ini untuk meminta pertolongan gitu. Makanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pertolongan itu kan dalam keadaan situasi normal. Ini keadaannya waktu malam loh, Mbak. Kalau kita kan malam itu pencurian. Sekarang sekali berbapak sebagai pencuri Muhaymin yang sudah usia, mampukah dia minta pertolongan? Posisinya kandangnya seperti apa? Ini juga harus dilihat. Oleh karena itu waktu itu juga melihat sejauh mana ketekatan seseorang untuk mendapatkan suatu bantuan. Ini harus kita proyeksi. Kalau waktunya situasi dalam keadaan siang, kemudian banyak orang lah baru. Ini kan sulit, banyak kan? Enggak. Itu Mbak, saya melihatnya seperti itu. Jadi aspek peristiwa pidana komprehensif dari pelaku, objek, waktu, tempat. Oke, jadi harus dilihat dari beberapa aspek ya. Artinya hati-hati dalam menetapkan tersangka ya, begitu ya? Iya. Oke, baik. Ya terakhir saya mau ke Pak Mulyani. Pak Mulyani, ini kan sudah dihentikan kasusnya. Tadi Bapak juga masih ada keresahan yang karena belum tanda tangan surat. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, Pak Mulyani? Maksudnya keinginan Bapak sekarang Pak setelah kasusnya sudah dihentikan, apa mungkin langkah yang ingin Bapak lakukan pertama kali? ya menandatangani surat pemberitahuan itu.
Penghentian kasusnya itu yang Bapak pengen ya Pak ya? Iya, supaya secepatnya, supaya biar hati lega. Supaya bisa melegakan Bapak, setelah tanda tangan suratnya Bapak juga bisa kembali tenang pikirannya, bisa kerja lagi, bisa kumpul sama keluarga lagi. Terima kasih Pak Mulyani, saya selalu. Prof Hipnu, terima kasih juga. Sama-sama, Mbak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.